Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadil syafiina Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ikhwan min musallin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in. Masyidatuna haba khalil kubra fadil Zahra Aisyah Turda wa Sayyidina Hasan wal Husain Sayyidina Hamzah wal Abbas wa Sayyidina Abdullah bin Abbas Qadri Badr wal Uhud wa ahli bait rajim ahli bait Rasulullah ahbab Rasulullah dhurriyyati Rasulullah Sayyidina Imam Al-Jalaluddin Al-Mahalli wa Sayyidina Imam Jalal Suyuti Auladi Muslim Furah wa Sayyidina Allama Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sawi wa Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad Auladi Muslim Furahim anallahu ya'udhu rijatuhu al-jannah wa yanfa'na barakatihim anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fi din wa dinul akhirah ala hadina wa ala kulli salih wa ala ma'ana salafuna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. الحمد لله, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia inayah hidayah taufik kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan sampai saat ini, dan mudah-mudahan puasa yang sudah lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang setelahnya juga diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita haturkan kepada paduka alam junjungan kita, memberi syafaat kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan, keistimewaan yang lebih kepada kita insyaallah karena dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ya, dengan berpuasa dan ditambah dengan perkara kebaikan yang lainnya seperti i'tikaf di masjid. Jadi yang belum niat i'tikaf sekarang niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Karena i'tikaf di bulan suci Ramadan itu mendapatkan pahala i'tikaf yang wajib. Makanya sebagian ulama itu ketika masuk bulan suci Ramadan terkhusus mereka mewajibkan i'tikaf. Ya, i'tikaf hukumnya sunnah, berubah menjadi wajib ketika dinadar. Ketika seorang bernadar untuk i'tikaf, maka i'tikaf itu hukumnya wajib. Ya. Nah, bisa kita nazar i'tikaf itu ya, dengan apa? Dengan beberapa hari atau beberapa saat. Ya, contohnya dalam niat kita rubah. Saya bernadar untuk i'tikaf di sore hari ini karena Allah Subhanahu wa taala, atau di masjid ini pada waktu sore ini karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seorang merubah niatnya menjadi nadar, berarti i'tikafnya dihitung wajib. Nah, kewajiban yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Jadi yang berniat nazar i'tikaf itu mendapat pahala wajib 70 kali lipat. Ya, dengan perbedaan orang yang niat i'tikaf biasa di masjid hanya 1 kali pahala kewajiban. Ya. Kan Ramadan ini bulan kita bisa menyamai amal-amal ibadah umat-umat terdahulu. Memang bulan Ramadan di antara hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di Lailatul Mi'raj
Di malam Mi'raj itu Nabi melihat daripada umat-umat terdahulu itu sangat luar biasa. Ya, yang ibadahnya ketika umur mereka digunakan untuk ibadah, umurnya panjang ya, dan digunakan untuk ibadah. Itu Nabi Muhammad SAW juga menginginkan umatnya mendapatkan hal tersebut. Tapi umat Nabi Muhammad SAW itu tidak sampai umurnya seperti umat-umat terdahulu. Ya, bahkan umat Nabi itu rata-rata sebagaimana Nabi menyatakan ma baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Itu rata-rata. Nah, akan tetapi umat Nabi Muhammad SAW diberikan keistimewaan walaupun umurnya itu tidak melampaui umat terdahulu, akan tapi memiliki fadilah atau keutamaan yang bisa mengalahkan umat-umat terdahulu. Di antaranya dengan dihadiahkan bulan suci Ramadan. Nah, ada kisah ketika Nabi Allah Nuh alaihissalam, di zaman Nabi Nuh alaihissalam ada seorang ibu. Ya, ini Nabi yang menceritakan. Ya, ada seorang ibu yang menangisi anaknya. Ya, anaknya nangis gitu. Anaknya nangis. Kenapa? Wafat anaknya. Masih kecil wafatnya. Ya, atau wafat dalam keadaan muda. Dinyatakan berapa tahun umurnya? Sekitar 200 tahun. 200 tahun. Ya, bilang baru 200 tahun. Ya, masih kecil itu, masih muda, masih belia. Umat Nabi Nuh. Ya. Lalu Nabi Nuh alaihissalam ya menceritakan lagi ketika ditanya orang tersebut kan, "Mayubkik ya ummah, apa yang membuat engkau menangis?" Ya, saya telah ditinggal wafat anak saya. Ya, ditanya berapa umurnya? 200 tahun. Baru 200 tahun. Ya, orang kan yang namanya kata baru itu kayak baru 20 tahun, baru 70 tahun udah gak dibilang baru lagi. Tapi ini baru 200 tahun. Ya, kurang lebih 200 tahun. Kata Nabi Allah Nuh alaihissalam, ya, bagaimana pendapatmu? Ya, ketika ada umat yang hanya diberikan umur sampai 70 tahun rata-rata. Ya. Kata ibu tadi, andaikan saya diberikan umur hanya 70 tahun, maka saya akan gunakan 70 tahun tadi full untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka umurnya itu ratusan tahun. Ya, Nabi Nuh aja hampir berapa? 950-an tahun lebih ya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, coba diberikan umur 950 tahun. Ya, kadang orang yang udah umur 90 tahun aja ya udah malas-malasan udah. Bukan malas ibadah, kadang apa? Udah malas hidup. Ya. Kenapa? Teman kongkonya udah pada pergi. Udah enggak ada udah. Teman saya SD, SMP, SMA udah pada enggak ada. Bahkan cucunya sebagian udah pada meninggal. Ya. Tapi umat Nabi Muhammad SAW itulah ya, walaupun umurnya itu tidak terlalu panjang atau tidak panjang seperti umat terdahulu, akan tapi Allah berikan keistimewaan bisa melebihi umat-umat terdahulu dalam hal pahalanya. Nah, diantaranya apa? Dikaruniai umat Nabi Muhammad SAW dengan bulan suci Ramadan, terutama ketika seorang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bayangkan ketika seorang berumur 25 tahun, ya, selama dia balik mendapatkan Lailatul Qadar, katakan baliknya 15 tahun. 15 tahun umurnya misalkan 25 tahun, 10 tahun. Selama 10 tahun dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, berarti dia seperti ibadah berapa puluh tahun itu. Ya, satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 83. Bukan 83 tahun, tapi apa?
lebih baik dari 83. Ya. Katakan saja misalkan 83 tahun. 80 kali 83 tahun kali berapa tuh? Kali 10. Ya, 10 tahun berarti udah 830 tahun. Ya. Dan ini juga bukan 830 tahun tapi lebih baik daripada 830 tahun. Ya, ketika dia 10 tahun mendapatkan Lailatul Qadar. Inilah keutamaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Insyaallah di sore hari ini kita belajar santai, rauhah. Ya, ini rauhah namanya. Insyaallah kita akan bahas tafsir daripada ayat tentang berpuasa, dan insyaallah jika ada waktu sisa kita akan membaca daripada kitab Al-Hikam, ya, Al-Hikam lil Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ya, jadi kitab Hikam itu yang populer itu kan kitab Hikam siapa? Ibnu Athaillah, ya, Ibnu Athaillah As-Sakandari yang dari Mesir, Iskandaria. Itu yang populer. Hikam Ibnu Athaillah populer sekali. Nah, Al-Imam Al-Haddad juga penyusun kitab Ratibul Haddad, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Beliau juga memiliki kitab yang namanya sama, yaitu Hikam. Dan ini juga tidak kalah istimewa. Untayan-untayan mutiara di dalamnya itu sangat luar biasa. Insyaallah nanti kita akan membaca sedikit daripada kitab tersebut. Nah, sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu ayat tentang berkaitan dengan berpuasa. Ya, sebagaimana di bulan suci Ramadan, bulan Al-Qur'an. Nah, ini kita akan bahas daripada tafsirul Al-Qur'an di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala khitab atau menyeru dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini pada awalnya seruan ini untuk siapa? Mukminin yang ada di kota suci Madinah. Ya, akan tetapi yang dimaksudnya dari seruan ini untuk umum, ya, terkhusus yang di kota suci Madinah, umumnya untuk semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang puasa itu kan diwajibkan di tahun kedua daripada hijrah. Ketika Nabi Muhammad SAW beserta sahabat hijrah ke kota suci Madinah, di tahun keduanya itu difardukan puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, kutiba alaikumus shiyam. Kutiba bermakna furida, ai difardukan bagi kalian untuk berpuasa. Ya. Nah, sementara puasa dalam bahasa itu artinya al-imsak. Imsak itu artinya menahan. Sebagaimana Allah berfirman menceritakan Nabi Sayyidatuna Maryam, ya, inni nadartu lirrahmani shauma. Jadi Sayyidatuna Maryam pernah menyatakan ini nadartu lirrahman, aku bernadar pada Allah shauma, untuk berpuasa. Tapi puasa di situ bukan puasa yang seperti kita pahami. Puasa di situ maknanya al-imsaku, imsakan anil kalam, ya, menahan dari berbicara. Jadi ketika Sayyidatuna Maryam mengatakan inni nadartu lirrahmani shauma, saya bernadar kepada Allah untuk berpuasa, yang dimaksud di situ adalah berpuasa untuk tidak berbicara. Ini secara bahasa. Ya.
Secara istilahnya al-imsak an syahwatayil batan wal farj. Ya, ini ta'rif definisi dari Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sawi, ya, penyusun daripada tafsir As-Sawi. Ya, beliau menyatakan makna puasa al-imsak an syahwatayil batan wal farj. Ya, menahan dari dua syahwat. Dari dua syahwat. Pertama syahwat perut, kedua syahwat kemaluan. Tuh. Ya, kan syahwat itu yang mendominasi ya dua itu. Ya, kalau enggak kemaluan, kalau enggak apa? Perut. Ya. Kenapa orang sampai berlomba-lomba, ya, sikut menyikut? Ya. Biasanya antara dua itu, ya, syahwat kemaluan sama syahwat apa? Perut. Sama satu lagi syahwat apa? Jah. Jah itu apa? Kedudukan, posisi. Itu juga yang apa yang menjadi penyebab ya seorang terjerumus ya tiga syahwat. Syahwat perut, kemaluan sama apa? Jah. Ya, posisi atau kedudukan. Ya. Nah, puasa ini menahan dari dua syahwat kata Imam As-Sawi. Pertama dari syahwat perut. Ya, berarti perut ini berarti apa? Makan, minum, ya. Wa syahwatil batan, wa syahwatil farj, dan syahwat kemaluan, ya, dari berhubungan intim, ya, dari memandang yang apa? Yang haram, ya. Nah, yauman kamilan, satu hari penuh. Ya, dari kapan? Min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Biniyatit taqarrub ila Allah Ta'ala, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Difardukan atas kalian berpuasa sebagaimana telah difardukan terhadap umat-umat sebelum kalian. Ya. Ini bahasanya Allah Subhanahu wa taala merayu kita umat mukmin, umat Islam, ya, umat Nabi Muhammad SAW dengan kata yang halus. Pertama, Allah tidak langsung mengatakan puasa kalian, enggak. Tapi dengan mengatakan apa? Kutiba, telah difardukan pada kalian untuk berpuasa. Selanjutnya Allah juga mengatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ya, sebagaimana difardukan puasa terhadap umat sebelum kalian. Jadi seakan Allah mengatakan apa? Orang atau umat-umat sebelum kalian juga berpuasa. Ya. Jadi bukan kalian doang yang puasa, tapi apa? Umat-umat sebelum kalian juga apa? Berpuasa. Ya. Di sini di tafsir dinyatakan minal umam ay wa anbiya'ihim, ya, bukan hanya umat-umat terdahulu berpuasa, nabi-nabi mereka pun berpuasa, dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakin kata Imam Shawi akan tapi la kasomina, puasa mereka tidak seperti puasa kita, ya, min kulli jihatin, dari segi cara berpuasa. Tapi mereka berpuasa, tapi cara berpuasanya itu beda dengan cara puasa umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi umat terdahulu pun difardukan untuk berpuasa. La'allakum tattaqun, ya, agar kalian dapat digolongkan orang yang bertakwa. Ya, tattaqun dalam arti dapat tattaqun apa? Tattaqunal ma'asi fa inna yuksiru syahwa allati hiya mabluha. Ya, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, ya, dapat menjaga diri daripada kemaksiatan. Karena ya, maksiat itu bisa diminimalisir ya dengan berpuasa. Ya, kan yang mendominasi maksiat itu adalah kemaluan, hawa nafsu. Nah, dengan berpuasa itu rutin akan menstabilkan hawa nafsunya. Ya, makanya
Ada hadis dari Nabi Muhammad SAW yang bunyinya, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Ya, wahai para pemuda, kata Rasul, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang mampu di antara kalian untuk menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Ya, fa innahu aghaddu lil basar. Menikah itu dapat menundukkan penglihatan, ya, pandangan. Ya, jadi apa? Mata itu tidak jelalatan, dapat menundukkan pandangan. Ya, karena yang dia apa? Yang dia apa namanya? Misalkan yang dia apa tuh bahasanya? Yang dia buat penasaran, ya, ada di istrinya, ya. Aghaddu lil basar wa ahsan wa ahfadhu lil faraj. Ya, dan juga lebih dapat menjaga kemaluan menikah. Ya. Wa man lam yastati' fa'alihi bis-shawm. Yang tidak mampu menikah, ya, fa'alihi bis-shawm, maka baginya berpuasa. Jadi solusi kedua untuk mengendurkan daripada syahwat yang tinggi itu adalah dengan rutin berpuasa. Fa innahu lahu wija. Ya, aiqatu syahwati kama tanqatu bil hissi. Ya, dapat apa namanya? Menstabilkan syahwatnya. Nah, jadi puasa juga, ya, ketika seorang berpuasa maka akan naik tingkatan menjadi bertakwa. Ya, kan definisi orang yang bertakwa adalah apa? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Di antara larangan Allah maksiat. Nah, dengan berpuasa seorang menjadi bertakwa, sehingga ketika menjadi orang yang bertakwa, dia meninggalkan daripada apa? Kemaksiatan. Itu runtutannya. Nah, Allah melanjutkan ayyaman ma'dudat, ya. Dirayu lagi sama Allah, ayyaman ma'dudat. Apa? Hanya apa? Hanya hari-hari yang terhitung, ya. Sedikit. Puasanya sedikit. Ya, ay qala'il muaqqatan. Waktu yang sedikit, yang terbatas, ya. Yaitu apa? Bi'adadin ma'lum wa hiya Ramadan. Kama sayati. Dengan waktu yang terbatas, yaitu hanya di bulan suci Ramadan, ya. Jadi awal pertama ini belum disebutkan bulan Ramadannya, belum. Baru apa? Baru difardukan bagi kalian untuk berpuasa, ya. Ini awalnya nih. Adapun nanti puasa Ramadannya di ayat berikutnya, ya. Jadi ayat pertama kali diwajibkan berpuasa, yang tadi barusan kita baca itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu ayat difardukan apa? Berpuasa. Nah, secara detailnya puasa di bulan apa? Itu ayatnya ada di setelahnya. Yaitu apa? Ayyaman ma'dudat, ya. Di ayat setelahnya itu syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa hudal furqan, ya. Wa man kana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ukhra. Oh, ayat setelahnya kita baca sekarang nih, ayyaman ma'dudat, ya, hari-hari yang ma'dud. Ma'dud itu yang qala'il, sedikit, ya, yang terbatas dengan waktu, yaitu bulan suci Ramadan. Ya, faman kana minkum maridan, barang siapa ada di antara kalian ketika menyaksikan bulan tersebut dalam keadaan sakit, ya. Ini Allah menyatakan pertama kan apa? Kalian wajib berpuasa. Umat-umat kalian, umat-umat sebelum kalian pun wajib berpuasa. Dan berpuasa itu tidak selamanya hanya apa? Hanya waktu tertentu, hanya waktu yang sangat terbatas, yaitu hanya 1 bulan, ya. Dan itu pun apabila kalian dalam keadaan sakit, ketika datang bulan Ramadan kalian sakit, ya. Ini bahasanya dari Allah SWT. Faman kana minkum maridan, maka barang siapa yang di antara kalian dalam keadaan sakit ketika menyaksikan bulan Ramadan, au ala safar, atau dia dalam perjalanan, musafiran safar qasar,
perjalanan yang jauh, safar qasar 83 kilo atau 84 kilo. Ya. Wajahadahu as-shaum fil halain. Ya. Berat bagi dia untuk berpuasa di dua keadaan tersebut. Ya. Kan biasanya orang yang sedang sakit atau dalam perjalanan itu berat baginya untuk berpuasa. Maka apa? Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ai fa'alihi iddatun ma aftar. Dia boleh mengganti ya di hari apa? Di hari-hari yang lain ya. Jadi hari yang dia batal itu bisa diganti di hari-hari yang lain. Dengan apa? Dengan berpuasa lagi nanti sebagai ganti dari hari yang tidak berpuasa tadi. Ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Di sini ada dua tafsir. Ya. Tafsir yang pertama di situ wa 'alal ladzina yutiqunahu bimakna wa 'alal ladzina la yutiqunahu, bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Ya. Jadi di situ walaupun tidak ada lahnya itu ditakdirkan, dikira-kirakan ada lahnya. Dan bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa ya karena dia sudah apa? Sudah tua ya, tua tidak mampu lagi puasa atau sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Ya, sakit parah udah. Bagaimana orang tersebut? Fidyatun ta'am miskin. Dia bisa mengganti dengan membayar apa? Fidyah. Ya, setiap harinya satu mud. Satu mud itu kurang lebih 0,75 kg makanan pokok. Ya. Ai qadra ma yakulu fi yaumih. Ya. Satu mud itu kadar yang biasa dimakan oleh seorang ya dalam satu harinya. Ya. Nah, itu tafsiran yang pertama. Tafsiran kedua, dulu ya bagi orang yang tidak berpuasa itu ada dua pilihan. Dua pilihan. Apa pilihannya? Boleh dia ganti dengan puasa, boleh dia ganti dengan fidyah. Dulu ya, jangan salah paham nih. Ntar kalau yang batal puasa salah paham udah gak usah ganti bayar fidyah. Enggak. Dulu itu ada dua pilihan. Pertama dia ganti puasa, kedua apa? Membayar fidyah. Ya. Nah, setelah itu dinasakh. Dinasakh itu diganti hukum. Ya, sebagaimana di Quran itu kan Allah berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Ya, jadi itu ayat tentang nasakh. Jadi penghapusan di dalam Al-Qur'an itu ada. Ya, terkadang dihapus hukumnya dan dihapus ayatnya. Ada yang dihapus ayatnya tapi tidak dihapus hukumnya. Ada yang dihapus hukumnya, tidak dihapus ayatnya. Ada. Ya, ini kita belajar Al-Qur'an. Apa contohnya? Yang dihapus ayatnya tapi hukumnya masih ada. Apa contohnya? Hukuman untuk pezina yang sudah berhubungan intim dalam hubungan yang sah. Ya, dia udah nikah sah, hubungan intim yang sah, tapi dia berzina. Itu hukumannya apa? Rojam. Rojam itu apa? Dilempar dengan batu yang tidak begitu besar sampai dia mati. Ya, caranya dia dipendem setengah badan, dilempar sampai mati. Ya. Nah, rojam ini ya di antara ayat yang sudah dihapus ayatnya. Ya, jadi tulisan dihapus, tapi hukumnya masih ada. Ya. Lalu apa bunyi ayatnya? Bunyi ayatnya itu asy-syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhal battah. Ya. Syekh ini orang yang tua, maksud di sini orang yang sudah menikah. Ya, laki-laki yang sudah menikah dengan hubungan yang sah, sudah berhubungan intim dengan hubungan yang sah. Ya. Dan wanita juga ya, yang berzina tapi dia sudah apa?
berhubungan sudah menikah dalam hubungan yang sah. Nah, idza zanaya, ketika mereka itu berzina, ya laki-laki yang sudah menikah, perempuan sudah menikah, sudah berhubungan dalam hubungan yang sah, dia berzina, farjuhal battah, maka rojamlah ya keduanya. Ya, kata siapa? Kata Al-Quran. Ini ayat gak bakal ada di Quran. Kenapa? Ayat ini sudah dihapus, tapi hukumnya masih ada. Dari mana dasarnya hukumnya masih ada? Ya, karena Rasulullah SAW pernah merajam seorang yang berzina dan dia sudah menikah. Ya, ketika ada seorang sahabat Nabi mengaku kepada Nabi, ya Rasulullah, ini qad zanit. Wahai Rasul, saya telah berzina. Ya, kata sahabat tadi. Rasul langsung memalingkan sebenarnya. La'allaka gabalta. Mungkin kamu tuh cuma menciumnya aja. Tidak ya Rasul, saya berzina. La'allaka ahnaqta. Mungkin kamu memeluknya saja. Maksudnya apa Rasul? Agar ini segera apa? Segera pergi gitu dari Rasul. Jangan diceritain. Ya. Kenapa? Karena kalau diceritakan, dilaporkan dia sudah berzina, maka hukumnya rojam. Kalau dia nggak lapor, nggak dirajam. Ya, makanya itu Nabi di redaksi hadis yang lain itu, ya, wa man yaf'al hadhil qadura falyasbir bismillah. Barang siapa yang melakukan perzinahan, maka tutuplah dengan penutupan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Jangan bilang-bilang. Maksiat itu jangan bilang-bilang. Tuh. Kenapa? Karena kalau dia bilang dia udah berzina, maka hukumannya rojam. Rojam itu sampai apa? Dilempar sampai mati masalahnya. Ini diantara rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi nggak mau dia dibunuh nanti, ya dia dihukum sampai meninggal. Tapi karena dia sahabat ini tetap kekeh, ya Rasul saya benar sudah berzina. Akhirnya apa? Kalau begitu hukuman bagi kamu apa? Rojam. Akhirnya sahabat tadi dipendam sampai apa namanya, dilempar batu sampai apa? Wafat. Ya. Nah, itulah pelajaran penting di situ. Ketika seorang bermaksiat, jangan disebarkan kemaksiatannya, tapi tutup aja. Maksudnya apa? Taubat. Jadi taubat udah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Jadi wa 'alal ladina yutiqunahu ada dua tadi. Ya. Dulu itu orang yang tidak mampu berpuasa, boleh dia berpuasa sebagai gantinya nanti, boleh dia membayar fidyah. Tapi sudah dihapus hukumnya wajib berpuasa. Ya, jadi yang batal di bulan suci Ramadan, maka gantinya wajib dengan apa? Dengan puasa juga. Adapun nanti ya bagi seorang yang batal karena orang lain, dia wajib mengganti plus membayar fidyah. Bukan hanya membayar fidyah saja. Kecuali dua orang tadi, ya, orang yang sakit, ya, atau orang yang sudah tua, nggak mampu lagi untuk berpuasa, maka dia mengganti dengan membayar apa? Fidyah. Ya. Ya. Di sini dijelaskan, qala Ibnu Abbas ila al-hamil murdi idza aftarta khaufan al-walad fa inna baqiya bila nasakh fi haqqihima. Ya, ini ada tambahan dari Ibnu Abbas, orang yang hamil dan wanita yang menyusui, ketika dia batal puasanya karena anaknya, ya, maka dia wajib membayar fidyah juga. Jadi selain membayar qada Ramadan, dia juga harus membayar fidyah. Ya. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Wa antasubu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, ayat berikutnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Itu ayat apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadri, itu maknanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
menurunkan Al-Qur'an, ya, sungguhnya inna anzalna, sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an fi lailatul qadar, di lailatul qadar, ya. Jadi jumlatan wahidah, ya, ke sama'id dunia, ya. Di lauhil mahfuz, di lauhil mahfuz ke sama'id dunia atau ke langit dunia itu di malam Lailatul Qadar sebanyak 30 juz, ya. Nanti diturunkannya lagi kepada Nabi Muhammad SAW, ya, selama berapa tahun? 23 tahun, ya, secara tadrijian, ya, atau apa? Berangsur-angsur. Jadi semuanya, ya, 30 juz itu diturunkan di malam Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfuz ke Baitul ke sama'id dunia, langit dunia. Dari situ nanti disampaikan lagi kepada Nabi Muhammad SAW oleh Jibril, ya, selama 23 tahun sesuai asbabun nuzulnya, atau sesuai sebab turunnya, ya. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda, ya. Quran itu sebagai petunjuk, ya, ay hadiyan minad dhalalah, petunjuk daripada kesesatan, ya. Jadi yang tidak memiliki arah tujuan hidup kembali ke Quran. Di Quran ada tujuan, di Quran ada petunjuk, ya. Bagi orang yang tersesat, ya, di Quran ada petunjuknya. Untuk siapa? Hudan linnas, untuk siapa, ya? Umat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa bayyinat, ya, ayat wadihat, ya, dan tanda-tanda yang jelas, ya, minal huda, daripada petunjuk tersebut, ay bima yahdi ilal haq minal ahkam, daripada perkara yang menunjukkan orang tersebut kepada kebenaran daripada hukum-hukum yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Wal furqan, wa minal furqan, dan daripada furqan, ay bima yafruqu bainal haq wal batil. Furqan itu sesuatu yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Nah, ayat berikutnya nih baru ayat yang menjelaskan wajib puasa di bulan Ramadan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan di sini bermakna hadir, ada di dalamnya, ya, seperti orang yang sudah masuk padanya bulan suci Ramadan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan di antara kalian bulan tersebut, falyasumhu, maka berpuasalah, ya. Wa man kana maridan, diulang lagi. Wa man kana maridan, barang siapa yang sakit, aw ala safarin, atau dalam perjalanan, fa iddatun min ayyamin ukhra. Sama Allah diulang lagi, diingetin lagi, ya. Kalau puasa enggak mampu, bisa diganti dengan hari yang lain, ya. Yuridullahu bikumul yusra, ya. Yang Allah inginkan dengan kalian itu kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan kalian itu dalam kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, dan tidak menginginkan kesulitan. Ya, kenapa? Karena Allah memperbolehkan untuk berbuka bagi seorang yang sakit atau dalam perjalanan. Walitukmil iddata walitukabbiru ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya, ini kajian singkat daripada ayat tentang diwajibkannya berpuasa. Nah, selanjutnya ada waktu sedikit, ya, kita bahas daripada kitab Al-Hikam lil Imam Al-Haddad, ya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Ini kita baca secara acak, ya. Di sini aja. Wa qala radhiyallahu anhu, Al-Imam Al-Haddad berkata, ya, minan nasi man yaktafi bil isyarah ala ta'yin. Beliau menjelaskan macam-macam manusia. Nah, kita nih masuk manusia bagian yang mana nih? Ya, kita introspeksi diri nih. Minan nasi man yaktafi bil isyarah ala ta'yin. Di antara sebagian manusia itu, ya, ada yang hanya cukup dengan isyarat.
ya, tanpa harus menentukan isyarat, ya. Ya seperti di bawah nih, misalnya orang tua sama anak. Orang tua cuma ngeliatin sampah aja, anak langsung apa? Ngambil. Namanya apa? Ini manusia yang cukup dengan isyarat. Belum disuruh, baru ngeliat diambil. Wa minhum man yahtaj ila tasrih ma'rifik wal din. Dan di antara manusia juga, ya, ada yang apa? Yang membutuhkan dengan keterangan. Jadi ada perintah dulu, tapi perintahnya ma'rifik wal din, pelan-pelan, lemah lembut, ya. Jadi dengan lemah lembut, dengan hanya lemah lembut, dia apa? Udah nurut. Tolong bersihkan ini, siap saya bersihkan, ya. Ini yang kedua nih. Kalau yang pertama tadi apa? Dilihat sampah, langsung apa? Diambil sama dia. Oh ini kotor rasanya. Yang kedua, diperintahkan dulu baru apa? Baru mau ngambil. Tapi perintahannya pelan-pelan, ya. Pelan-pelan baru bisa. Wa minhum man la yujdi illa ta'nib wa takhshid. Ya. Di antara manusia juga ada yang tidak bisa, ya, melaksanakan perintah itu kecuali apa? Dibentak terlebih dahulu, ya. Dikasari, dibentak, baru apa? Baru mau kerja, ya. Ini kotor, dilihat masih, diperintahkan nggak mau. Tapi apa? Kalau dibentak, dipaksa, baru apa? Baru mau. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, wa man lam yantafi bidzak wala bidzak fa huwa minasyayatin. Kata Imam Haddad, yang keempat nih, barang siapa yang tidak bermanfaat dengan cara ini dan itu, cara pertama nggak ada ngefek bagi dia. Cara kedua diperintahkan pelan-pelan, nggak dikerjakan. Cara ketiga diperintahkan dengan paksa, tidak dikerjakan juga. Kata beliau apa? Yang tidak bermanfaat, ya, dengan ini dan itu daripada tiga yang awal tadi, fahuwa minasyayatin. Maka dia tergolong siapa? Syaitan. Ya, nggak ada mengefek sama sekali semua perintah dari yang lembut sampai yang kasar. Waliha ulil arba amthal min al-bahaim. Ya, dari 4 contoh tersebut itu ada perumpamaan daripada binatang-binatang, ya. Masalul awal, contoh yang pertama, masal dabba al-mudhallalah. Contoh yang pertama nih, ya, orang yang cukup dengan isyarat tanpa dengan ucapan, ya. Contohnya ini kalau seperti binatang, yaitu seperti binatang yang jinak, ya. Tastagni an tuljimaha aw tadribaha. Engkau tidak perlu lagi memukulnya dan tidak perlu untuk mengikatnya. Jadi nggak perlu diikat, nggak perlu dipukul, udah nurut. Ini yang pertama. Yang kedua, mathlul daba li taktabil khitam dun ad-darab. Perumpamaan yang kedua ini, ya, seperti binatang, hewan, ya, yang hanya perlu diikat tanpa dipukul, ya. Kalau nggak diikat kabur, tapi diikat tanpa dipukul nurut dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang kasar tadi, baru kerja. Mathlul daba la tastaqim illa bidarb wa zajr. Ya seperti hewan yang tidak akan nurut kecuali dengan dipukul dan dipaksa. Nah, yang keempat, ya, perumpamaannya seperti apa? Seperti hewan alatin khatamtaha aw darabtaha izdadat nufura. Yang keempat ini, ya, seperti hewan, ya, yang engkau walaupun engkau tali, ya, engkau ikat, engkau pukul, dia tidak nurut, melainkan nambah apa? Nambah ingkarnya. Ini perumpamaan 4 orang yang apa? Yang ketika menerima daripada perintah, ya, responnya itu seperti apa di 4 tersebut.
Nah, mudah-mudahan ya kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala tergolong golongan yang pertama, ya. Golongan yang pertama. Atau setidaknya golongan yang kedua, ya. Yang tidak perlu ada kasaran di situ, ya. Wa qala in syi'ta takun haram fatrukul amr illam takun ikhtiaran taraktu ittiraran. Ya. Sebentar lagi ini ya. Azan jam berapa ini? Ini mau persiapan takjil sekarang. Udah. Hah? Oh, takjil sebelah sana. Ya, ini kan sampai jam 5.45 ya, udah lewat ya. Dia berarti siap-siap sekarang. Ya. Nah, mudah-mudahan ya kajian kita walaupun sebentar dan singkat mudah-mudahan bermanfaat, dapat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah menjadi penerang di kubur kita, pemberat di amal ibadah kita, dan mudah-mudahan yang tidak hadir mendapatkan kebahagiaan, ya, mendapatkan manfaat yang sama ya seperti yang kita dapatkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada saudara kita di Palestina. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka ketenangan, kenyamanan, memberikan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah hancurkan musuh-musuh Islam daripada Zionis, Israel, sekutu-sekutunya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, puasa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan juga kesempatan kepada kita untuk mendapatkan Ramadan berikutnya dalam keadaan yang lebih baik daripada sekarang. Wala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim ya 'azim ya 'azim anta ilahi la ilaha ghairuk اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu alaihi ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana wa sa'alna qulubina wa rahmatuka raja'ina min a'malina. Allahumma la tahrimna khairan ma 'indaka wa sharra ma 'indana. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala sadiqina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma ighfir wa sa'alna qulubina wa rahmatuka raja'ina min a'malina. Allahumma la tahrimna khairan ma 'indaka wa sharra ma 'indana. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashshana wa tahlilana tasbihana wa salata tarawih wa qira'at al-Qur'an. Allahumma zidna min al-qadr wa 'adhimna fiha al-ajr. Allahumma ij'al Ramadan hujjatan lana hujjatan 'alaina. Allahumma salli Islam muslimin. Allahumma salli ikhwan mujahidin fi Palestin wa fil Yaman wa salli Islam muslimin. Allahumma salli nasran 'aziza. Allahumma inna ta'yidik. Allahumma fadl bihifdik. Allahumma ra'ahum bi ri'ayatik. Allahumma adhikil kafarata wal yahuda wa nasara musyrikin wa sara ala al-din. Arsil 'adab ilayhim kull haddin kull aydin wa qul al-mulk wa la tuballigh bil aman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar.
barik fina fi auladina wa la tadurhum wa fi mutaatik warzuqna birrahum wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fakir minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.